supplier air bersih. Karena memang tidak bisa mandi, tidak bisa cebok ya. Kalian harus bawa air langsung dari Pulau Jawa. Ini sedang diantar ya, mengerikan sekali. Namun pembangunan ini berjalan dengan lancar. Dan dalam waktu 2 bulan semua ini akan jadi. Dan kita akan panggil seluruh dukun-dukun, terutama Ma'erat untuk melakukan magic di sini. Agar dalam waktu 2 bulan ini jadi langsung. Beredar video bule membuat pelesetan IKN dengan singkatan ibu kota koruptor nepotisme. Ia mengaku berada di lokasi proyek pembangunan IKN Kalimantan Timur. Dengan bahasa Indonesia agak terbata-bata, bule ini menjelaskan jika di lokasi tersebut susah mendapatkan air. Menurut bule yang mengaku reporter dari Itilia tersebut, keadaan ini membuat susah mandi dan sulit membersihkan diri saat buang air BAB. Saya adalah Om Bule, yaitu reporter dari negara Italiano. Dan saya meliput ini dari TV Itil International ya. Ini luar biasa. Airnya sudah sampai, nanti pejabat bakal mandi dengan air itu dan rumahnya sudah ada di sini ya. Ini semua pejabat-pejabat sini yaitu ibu kota koruptor nepotisme. Pria bule tersebut mengungkapkan jika di tempat itu nantinya akan dibangun hotel dan rumah. Ia pun mengatakan jika IKN akan digunakan 2 bulan lagi. Seolah tidak percaya, si bule pun mengungkapkannya dengan kata simsalabim. Namun usai video tersebut viral, si bule pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah WNI. Ia adalah keturunan asli Yogyakarta, ayahnya seorang Italia, dan ibunya adalah warga Jogja dan sekarang tinggal di Bogor. Video parodi saya tentang IKN yang merupakan singkatan dari hayalan saya. Bisa merupakan ikatan kakak nenek, bisa merupakan ibu kota hayalan Naruto, dan bisa juga ibu kota korupsi nepotisme. Ini merupakan hayalan saya dan parodi, dan sekarang melebar kemana-mana. Pertama, gue bukan bule, gue WNI ya. Udah 3 kali nih kasus nih gue ya. Dari Puro Rempang, gue dibilang bule, gue WNI. Mak gue Jawa Jogja, bapak gue Itali. Gue jadi anak Italiano, Itil ya, oke ya. Italiano, you know Italiano, Uni Eropa, Milano, oke ya, oke. Gue tinggal di Bogor. Dan gue WNI. Lepas dari kontroversi bule tersebut, ia telah mengungkapkan fakta bahwa ibu kota Nusantara sekarang ini kekurangan air dan juga sedang dikebut pembangunannya. Masyarakat yang tidak menikmati pembangunan tersebut harus terkena dampaknya dari kenaikan pajak hingga pungutan tabungan tapera yang dipotong dari gaji masyarakat. Jadi kelihatannya nih IKN ini betul-betul semacam bancakan dari berbagai sudut pandang. Dari mereka yang rakus tapi nggak ngerti bahwa sumurnya udah kering. Itu dasarnya kan. Kita bayangkan misalnya bagaimana ada ibu kota yang nggak ada sumber airnya tuh. Kan Jokowi bilang dari awal bahwa ibu kota IKN itu akan pakai sistem sirkulasi dari dalam dirinya sendiri tuh, nggak akan pakai air dari luar ibu kota. Akan digali di bawah ibu kota itu akan ada sumur-sumur resapan segala macam. Ternyata nggak ada, itu kosong. Sehingga mesti ambil air dari tempat lain, ditampung di bendungan, baru dialirin ke ibu kota. Ya apa bedanya dengan Jakarta tuh, yang juga tergantung dari suplai air dari Bogor dan mungkin juga suplai air yang paling bagus itu datang dari Tulung Agung gitu, karena kita mencari pertolongan yang maha agung dari Tulung Agung sebetulnya kan. Jadi semua hal yang diucapkan oleh Jokowi itu tidak berbasis pada analisis dampak lingkungan. Beredar sebuah penggalan video yang memperlihatkan pekerja konstruksi di ibu kota Nusantara kesulitan mendapatkan akses air bersih. Informasi tersebut dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Iman Putra dan dibagikan ulang oleh salah satu pengguna X. IKN keras bro, mau mandi saja harus ngantri dulu. Sudah ngantri airnya keruh lagi. Seiring dengan hal itu, salah satu pekerja konstruksi dalam video tersebut lantas meminta pertolongan ke Presiden Jokowi agar hal tersebut dapat teratasi segera. IKN keras bos, mau mandi aja harus ngantri dulu, turun dulu dari lantai 4, kacau. Ngantri gimana ini Pak Presiden? Aduh aing mah kayak setting cai, aduh.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang pemerintah tengah melakukan pembangunan pompa untuk mendorong distribusi air di IKN. Jokowi memastikan distribusi air bersih di IKN akan mulai berjalan lancar pada Juli 2024. Jokowi juga optimis distribusi air bersih ke IKN ke depan tidak akan mengalami kendala seiring dengan diresmikannya bendungan Sepaku Semoy yang akan menjadi pasokan kebutuhan air baku di IKN. Airnya juga kemarin sudah diresmikan bendungan Sepaku. Tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan ke rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara. Harusnya dari awal diberitahu bahwa IKN itu tidak ada air. Kenapa tidak ada air? Ya karena struktur bumi Kalimantan seperti itu. Tetapi dianggap bahwa itu bisa diselesaikan di kemudian hari. Sekarang kesulitannya terjadi justru airnya yang paling penting. Sampai bulan Juli nanti belum ada ditemukan di bawah tanah IKN itu kan. Jadi memang pada akhirnya kita mesti terangkan pada publik bahwa Jokowi menipu. Jokowi berbohong. Di mana dia mulai berbohong? Ketika AMDAL itu tidak dibuat atau AMDAL dibuat setelah keputusan politik. Nah itu juga kacau cara berpikirnya. Mestinya ada AMDAL dulu, baru ada keputusan politik. Nah sekarang masalah AMDAL itu muncul satu-satu. Hingga kini belum ada satupun investor yang memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN. Selain itu, munculnya masalah pertanahan atau status tanah tidak selesai dan banyak masalah. Di sisi lain ia mengungkapkan, banyaknya larangan juga yang membuat pekerja konstruksi lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur. Akhirnya jadi lambat karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan. Itu sama seperti minta supaya Bandung Bondowoso itu menyelesaikan Candi Prambanan, tetapi sekaligus minta untuk dikeluarkan dulu dana perawatan. Wah candinya sendiri berantakan, gimana mau dirawat? Jadi ini juga petunjuk bahwa bagaimana di dalam kabinet sendiri kok nggak ngerti, Bang. Kan sudah bilang tinggal 17 triliun tuh. Nah kalau tinggal 17 triliun ya minta aja 1 triliun misalnya, mungkin dikasih. Tinggal 17 triliun bahkan minta 29 triliun. Artinya ngutang 12 triliun lagi kan. Ini di dalam pemerintah sendiri nggak ngerti informasinya kan. Kalau informasinya udah negatif, bagaimana mau diminta tuh? Syarat Kin Construction Company juga membuat kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan. Sementara itu, media asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Ketua Otorita IKN Doni Rahayu. Reuters misalnya membuat pertanyaan menyeruak di dalam negeri lewat artikelnya. Ketua dan Wakil Ketua Badan yang mengawasi rencana Ibu Kota Baru Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri, menimbulkan pertanyaan tentang proyek senilai 32 miliar US dollar. Dengan Jakarta, ibu kota saat ini yang berpenduduk 10 juta jiwa, penuh sesak dan dilanda kemacetan lalu lintas besar-besaran serta banjir kronis dan tenggelamnya tanah, Indonesia sedang membangun ibu kota baru yang disebut Nusantara di hutan Kalimantan Timur. Ini Bandung Bondowoso Loro Jonggrang itu hidup di dalam satu orang, dia sendiri tuh. Dia jadi Bandung Bondowoso, jadi Loro Jonggrang, dia berantakin sendiri kan. Jadi ini Muki di Jonggrang sebetulnya nih itu. Jadi semua hal yang kita bayangkan tentang masa depan itu akhirnya berantakan. Dan ini soal pertama yang dibayangkan juga oleh Pak Prabowo. Setiap kali Pak Prabowo dengar kata IKN, Pak Prabowo langsung dermatitis gitu, kulitnya mungkin mulai gatal-gatal. Karena ini adalah soal yang menyangkut masa depan pemerintahan Pak Prabowo nanti tuh. Begitu simbol IKN berantakan, maka seluruh aspek keberlanjutan juga hilang tuh. Dan dia mesti terangkan pada Jokowi bahwa ini tidak mungkin dilanjutkan. Tapi bagi Jokowi nggak bisa, ini harus dilanjutkan tuh. Kenapa? Karena ini perintah dukun, bukan perintah ilmu pengetahuan. Jadi sekarang coba saya bayangkan seandainya seluruh APBN di-freeze untuk bikin IKN. Oke, semua kita oke, silahkan Pak Jokowi, kalau nggak usah tunggu 5 tahun ke depan multi layer APBN dalam 2 semester aja kita iakan jadi barang itu tuh. Oke. Sekarang pertanyaan, siapa yang akan memanage barang itu? Barang dengan high tech tinggi, barang dengan problem-problem lingkungan yang makin rumit itu. Yang bisa memanage ibu kota itu 2 semester ke depan adalah mereka yang IQ-nya di atas 100, yang punya kapasitas untuk membayangkan sistem komunikasinya macam-macam. Sekarang kita tanya, siapa yang punya IQ 100 di Indonesia? Nggak ada. IQ kita 78 average. Jadi IQ orang Singapura 105, IQ orang Vietnam 115. Maka yang akan kelola itu adalah Singapura dan Vietnam. Kan gampang pikirinnya kan.
Jadi begitu dia jadi pun nggak mungkin kita yang kelola tuh. Apalagi kalau dianggap bahwa itu akan jadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Ya FEU udah studi, iya memang ada pertumbuhan, tambahan pertumbuhan, tapi cuma 1,2%. Nggak ada gunanya itu. Dibandingkan dengan dimakan inflasi aja dia udah hilang tuh sebagai pertumbuhan. Jadi ada semacam dihipnosis kita oleh Pak Jokowi, itu akan jadi sesuatu yang bagus segala macam. Tapi dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa?